Sejarawan Pantura Wijanarto mengatakan ada beberapa tempat yang dianggap angker dan mistis oleh masyarakat Kota Tegal. Keangkeran itu terkategorikan karena dua hal, berkaitan ekologi atau alam dan bangunan-bangunan yang memiliki cerita kelam di masa lalu. Tempat-tempat angker itu juga tidak lepas dari cerita yang tersebar di masyarakat. Berikut ini 5 tempat angker di Kota Tegal. 1. Persimpangan Jalan Kapten Ismail. Persimpangan Jalan Kapten Ismail yang terhubung dengan Jalan Dr. Sutomo dikenal sebagai tempat angker bagi pasangan pengantin. Calon pengantin atau pengantin baru tidak diperbolehkan melewati jalan itu. Dari cerita yang berkembang, pengantin tersebut bisa mendapatkan petaka atau kesialan. Dikatakan Wijanarto, tempat itu memiliki akar sejarah yang panjang, yaitu sepasang kekasih yang mengakhiri hidupnya. Pasangan putra-putri priai yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Sumber lain diceritakan kawasan tersebut berkaitan erat dengan cerita Nyai Ronggeng. Seorang sindan bernama Asli Larasati, dia disukai dan akan dipersunting oleh seorang pangeran. Tetapi pada hari perkawinan yang telah ditentukan, sindan tersebut tidak hadir dan mengingkari janjinya. 2. Pantai Alam Indah. Wijanarto mengatakan tempat selanjutnya yang dianggap memiliki cerita mistis yaitu di sepanjang pesisir pantai utara atau Pantura, Tegal, Brebes. Termasuk diantaranya kawasan Pantai Alam Indah. Ada penguasa laut yang dikenal dengan nama Dewi Rantamsari. 3. Sungai Ketiwon dan Perumahan Martoloyo. Sungai Ketiwon dan Perumahan Martoloyo di Kelurahan Panggung, Kota Tegal memiliki sejarah kelam sebagai tempat pembantaian massal kader, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kawasan Perumahan Martoloyo dulunya adalah rawa-rawa. Pembantaian massal itu terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Tetapi saat ini tempat tersebut sudah tidak angker karena ada pemukiman penduduk. Warga sekitar Sungai Ketiwon, Denny 30 tahun mengatakan, ia pribadi tidak pernah mengalami peristiwa horor atau mistis di tempat tinggalnya. Tetapi yang merasakan justru warga pendatang seperti yang menetap di kos-kosan. 4. Gedung Birau atau Lawang Satus. Jika di Semarang ada gedung Lawang Sewu, Tegal juga memiliki gedung angker peninggalan Belanda. Namanya adalah Gedung Semarang Cilegon Stromtram Matsepé atau SCS. Namun masyarakat juga biasa menyebutnya dengan Gedung Birau atau Gedung Lawang Satus. Gedung tersebut dulunya adalah kantor perusahaan kereta api yang berdiri sejak tahun 1913. Gedung itu dulu dianggap angker. Bagian bawah ada pintu lorong yang tidak boleh dibuka sama seperti di Lawang Sewu. 5. Bekas pabrik tekstil Mejasem. Bekas bangunan pabrik tekstil di Mejasem, Tegal juga menjadi kawasan yang angker. Kawasan tersebut terletak di Mejasem, Kabupaten Tegal yang lokasi ada di perbatasan dengan Kota Tegal. Pabrik tersebut merupakan peninggalan Belanda pada tahun 1936. Dulunya bernama NV Java Textile Matsepé. Bangunan bekas pabrik tersebut hingga saat ini masih ada. Juga terdapat beberapa rumah jadul tidak terpakai yang dulunya digunakan untuk mes.